Kalau stabil kan? Stabil. Indah, musim hujan ini dah busuk-busuk kok. Belakangan ini, lihat nih. Jadi yang satu produk ini tidak mungkin orang tidak ada di rumahnya ini. Apa itu ya? Kalau sempat tidak ada bahan ini di rumah, itu nyonya di rumah, poltop, mau terbang melayang itu nanti piring. Makanya komoditi ini harus ada stok. Kalau tidak, panjang juri itu. Sejak bulan puasa nan lewat, Iya. itu alat terasa naik terus. Ya. Lewat lebaran naik terus. Iya. Habis lebaran naik terus. Iya. Ih, naik ya naik, tapi ingatlah turun. Oh, bisa. Mama, Naik, ingatlah turun. Bisa. Apanya? Bisa di setel. Stok bareko kan selalu ada kan? Pabilo mama kanda, ada kan? ada. Kalau bar itu tetap ada. Tidak langka kan? Nah, kan permasalahannya hagonyo. Iya. Hagonyo itu kok ala naik, lupa turun. Benar. Pulau Lapan dan jauhlah di tangan. Pulau Lapan dan jauhlah di tangan. Di barisannya Pulau Dua, siang sholat dua. Di balik pulau siang sholat dua. Hancurlah badan dikandunglah tanah. Hancurlah badan dikandunglah tanah. Dimudi nambahi ojuo dikana laju. Udinan bayi dikana laju. Kalaulah indah karanaulah bulan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama penonton N2S TV dimanapun berada, basu kita balik di Pasisi Kampung Halaman. Mudah-mudahan anak sekalian kami pesui dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat itu puluh kami nanala duduk batigo, ada tulang, ada oge pangulu. Ya, akan maho tabalik lah baik itu. Sekali lagi, mudah-mudahan kita dapat melakukan aktivitas dan kegiatannya masing-masing. Ko indak karano bulan, indaklah bintang manenggi hari, ko indak karano tuan John Pasisi Kampung Halaman, indaklah kami sampai kamari. Di mana itu? Di Tampek biasa. Apa nan akan kami hotakan hari ko terkait sama hal-hal nan menyangkut kepada kebutuhan hidup kita. Apa itu? Baiklah kita mulai. Padialah patah pandayung biduk sampai juo kamuaro, alam mau tabalik kami sama duduk, malah pepuluh taraga ke sana saudaro. Sana. Cuaca hari ko lindo, tapi ada dua paning itu lah. Iya kan? Jadi iko antanan memang disangajo atau nan karena saperasaan kita batigo, mengapa lanja batopi kita sadonyo? Nana cok batopi kan biasanya ambo surang. ambo dah. Topi ini kan topi toke kol. Oh, toke kol. Memang saja dahulu toke kol. Tapi penampilan oge pangulu aja. Itu. Bakiro toke bareh saja. Dah. Toke kuda, cowboy itu. Oh, cowboy. Cowboy. Kabo. Tapi tidak kudo. Oh, Jawi. Oh, Jawi. Cowboy, kejawi. Kejawi ya. Itu Iya, kejawi. biasanya macam ni ko, gaya topi itu, ikut teki bare dari Balige. Si borong-borong Balige, teki bare kan macam ni ko. Masa cowboy beras hubungannya ke beras kuda lah, rumput. Iyo, itu kan kalau di film-film itu. Itu di Amerika itu. Iya, di Western. Amerika. Oh, Western. ini cowboy
ini ya. Dari Seborong-borong. Seborong-borong. Balige. Biasa macam kita nampak Macam kan. tahu-tahu sama, Mak. Macam bawalah satu topinya dulu. Oh, bisa. Iya. Jadi pas mana kata Mamak tuh? Ah. Ambo kini menjajaki Oh. apa kok kini ya? Ambo spekulan, Mamak. Oh, kalau bertambah profesi ya. Oh iyalah, ado can nembo cali ko kini. Ah. Produk ko, komoditi ko sedang naik turun gini, Mak. Contoh, lagi musim jengkol, jengkol diborong. Iya. Musim bisa. pati diborong. Cuma nalek tidak mau ambil itu lain baunya. Wah, Wah, Kane beko kawa. kapan kol kuli borong? Tenang tulang. Kol stabil kan? Stabil. Indah musim hujan ini dah busuk-busuk Ya, kol. belakangan ini lihat nih. Jadi yang satu produk ini tidak mungkin orang tidak ada di rumahnya ini. Apa itu? Apa itu ya? Kalau sempat tidak ada bahan ini di rumah, itu nyonya di rumah poltop mau terbang melayang itu nanti piring. Makanya komoditi ini harus ada stok. Kalau tidak panjang cerita. Oh tahu kamu. Listip. Listip bisa juga. Kenapa jadi listrik? Kan polisi itu bahkan yang untuk kebutuhan paling pokok lipstick. Baru beda. Iya. Itu kebutuhan Itu kebutuhan sekunder. tersier. Ternyata. Itu tersier untuk laki-laki. Itu. Yang Belum untuk bisa. padusi. Uma-uma. Kau tidak ada gincu? Pokok dah mau Bisa. itu keluar melangkah dari pintu rumah kalau ndak Dari itu. Ala bisa mau takut apa lo nanti maksud lagi pangulu. Hebat pun kelengkapan lipstik, badak, iya. apa segala macam pakaian rancak, iya Pulsa kan? panu. Pulsa panu. Kok ndak ada bare di rumah? Tanggunglah. kalau cuma bareng nggak ada rumah, bukan cuma istri mengarang. Sadonya kan? Sadonya. Nah itu makanya. Ada mintua di situ, ada ayawa bah. Mau kan di belakangnya, Mama? Mabirum saja orang seharian di situ. Tidak cuma manusia aja mengarang, hewan peliharaan pun mengarang. Iya. Mengamuk. Tapi mengapa jadi ke pusat apa namanya? Soal bare tadi. Oh. Ikutnya dah. Begini, Mama. Belakangan ko dek faktor cuaca katanya kemarau. Iko kan agak bahasa pemerintah. Petani banyak gagal produksi, gagal panen. Kan itu. Sehingga salah satu alasan di pasar naik iko harga bariko. Pasokannya kurang. Tapi pertengahan tahun kan musim panen padi. Iya, benar tulang. Hari ini mungkin musim panen. Tapi kan musim tanamnya kapan? 3 bulan yang lalu. Waktu itu kita musim kemarau panjang. Mungkin pemirsa pun bapalu tiap hari. Tangkin hari. Ya, Kan, betul, kan? betul. Kalau udah musim kemarau air susah. Otomatis tanaman padi banyak mengalami ada yang namanya fuso, kerusakan, ada yang macam-macam. Sehingga bare kurang. Gabah kurang. Naik lah itu. Makanya memanfaatkan itu, Mama. Itu nama harang juga. Di rumah. Ambo dah setuju. Naik 1.000 pun dah. Kepeng gadang itu. Kalau ilmu ekonomi, kalau toke kol kan, yang belajar ilmu ekonomi pasar, kalau pas musim inilah beras, musim panen kan banjir beras, ya kan? Banjir, berarti harganya turun, bukan naik. Macam kol lah kalau banjir. Nggak ada itu. Itu di mana? Itu kalau daerah itu dekat dengan lokasi produksinya. Nan Si Boga di mana Mama cari sawah siko? Tidak ada. Memang Mesti nggak ada. didatangkan. Justru itulah Ogi Pangulu, tulang. Hmm. Anak penonton sekalian, terutama Uning, Aci, Uci, ya kan? Soal bare kok memang, ya, anak bingit dah. Sejak bulan puasa nan lewat, Iya. itu alat terasa naik terus. Ya. Lewat lebaran naik terus. Iya. Habis lebaran naik terus. Iya. Ih, naik ya naik, tapi ingatlah turun.
Bisa. Mama Naik, ingatlah turun. Bisa. Apanya? Bisa di setel. Mama, kalau orang naik itu macam di tangga, udah susah turunnya. Ya, jadi untuk apa tangga itu? Tangga itu Jadi- kan untuk naik turun. Iya, naik dulu. Kalau mau turun yang terjun bebas. Terserahlah siapa yang mengatur soal itu tadi. Oh. Iya kan? Nah, maksud ambo macam ni kok, Bapak? Sebentar dulu. Iko kan bareko masuk sembako iko kan. 9 bahan pokok. Betul. Berarti pemerintah harus terlibat. Nah, Jago stabilitas itu. Joko. Nah, itu. Jadi, nah setahu ambo, karung-karung berisi bareko turun datang dari daerah Luar daerah. dari luar daerah Ya. sampai ke grosir beras. Ya. Diturunkanlah karung beras ini. Sebatas itu yang turun. Nah, Pas kan turun kan? Iya, dari truk. Iya turun. iya tere. Tapi harganya naik tulang. Itu wajar. Diturunkan dulu baru dinaikkan. dinaikkan. Itulah Iya. bisnis. Diturunkan dulu, Diturunkan baru dari naikkan. tunggu, diturunkan dari truk, Ah. masuk ke gudang, naik satu-satu ya. Iya. Disusun balik ya. Itu hal wajar. Lain. Nah, namun maksud Apa nyu teh? turun dari truk, tapi harganya enggak turun. Oh iya. Sama ini, macam dikatakan sama si Oki tadi itu kubantah juga itu Mama. Harus di daerahnya lebih murah katanya, enggak juga. Macam inilah, Ah, si Bolga penghasil ikan. enggak juga murah ikan kan? Ah, Udah di sini daerah sumber ikannya, lebih mahal ikan di sini daripada di Toba, di Silindung sana. itu jadi Di Silimpuan lebih mahal ikan dari sumbernya. Oh, baik, Sama iya. dengan tarutung, durian. Oh iya. Durian. Kan si Bolga tapteng lah khususnya penghasil durian. Lebih mahal di si Bolga ini durian kan. Di batangnya Iya. daripada di kampung oh iya lain. lah. Jadi Jelas maksud lah. si tulang Hmm. semestinya kalau produksi banyak harga turun. Oh Iya. Jadi pertanyaannya, ada apa dengan beras ini? iya. Ambo memanfaatkan situasi go. Ada apa? Iko Hmm. karek ko barisu. Ambo makan komisi saja memindahkan dari sini. Contoh saja lah. Kebetulan di rumah kami itu abu surang laki-laki, Nah, Abu surang. wis. Iya kan? Oh iya. Sor kali aku. Iya. Sor mau. Dia paling ganteng lah mama di rumah tuh yo. Iya. Nggak ada saingannya. Nggak ada Kan saingan. jadi hilang apa yang mau ku bilang. Oh tadi cuma satu aku laki-laki di rumah. Ah, Iya. Bakadang ambu jualan membeli gas. Oh iya. Ambu jualan menjapuk bare. Dari bare ka sakarung tunan 10 kilo. Nan semula harganya 105 minggu lalu, bukan minggu lalu, 3 hari nan lalu ala 135.000 sekarung 10 kilo. Sasak. Sak Iya. 10 kilo. 10 kilo. Iya. Medium. Iya, medium. Oh, iya. Berarti kenaikannya 20.000 kan? Iya. Lebih murah lagi di kampung kami. Semen satu sak 75. 50 kilo itu ya? Iya. Oh. Makanlah simin itu. Mama ngare. Gitu bacuri to bare Iya. kan simin. Ambo rasa 3 hari jadi arca si tulang go langsung. Tapi ada juga betul itu. Oke. Apa itu? Pas itu kata tulang itu. Iya. Ternyata di luar sana kan banyak orang yang makan semen, Iya. makan besi, karekel. makan karekel, makan pasir, Iya, iya makan kan buku. banyak dah. Mati enggak? Enggak mati. Banyak dah. Iya kan? Ukurannya 10 sak. Nah, bikin aja 6 ya. Oh iya. Iya, nah, nampak Iya. sak itu dimakannya lah kan. Iya. Tapi enggak mati ya. Enggak mati kan? Tambah gapu. Tebak Pak Yaki. Jadi sekian bulan naik 20.000 dan tidak ada turun-turunnya. Makanya kata Ambo, kalau sudah naik payah turun. Iya. Harga apapun kini, harga apapun itu, kalau sudah naik Berarti enggan turun. oke. Harga mahar naik lah ya. Oh pastilah. Lah jale itu. Bahan pokok saja ala merangkak naik, yang lain berefek. Jadi, Mbak pikir laki-laki macam Ambo juga Pak, untuk nikah lagi Pak, ya kan? Dah, itu negos. Negos. Ya, Bisa bon.
Oh bisa. Oh, bisa. Bisa bener. Bisa. Jadi oge pangulu ko kalau membuka semacam profesi baru tambahan, Oh, iya, Pak. profesi tambahan. Jadi ambo ingat dulu, yo, memang kalau bare ko, kalau masyarakat bawah kan selalu mengharapkan maunya datanglah bare. Iya. Bantuan ya. Sumbangan. Ya, baik akan kami sambung bersama penonton soal bare yang dikirim, yang dibantu, yang di apa terserah lah. Pasisi kampung halaman. Minum dulu biar kenyang dulu lah, jangan beras aja makan. Terkait pemberitaan kenaikan harga beras di banyak daerah, untuk mengatasi kenaikan harga beras di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, Perum Bulog Cabang Sibolga melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan harga dan pangan atau SPHP. Pimpinan cabang pembantu Bulog Sibolga, Ahmad Fadli mengatakan, harga beras Bulog per 1 September mengalami kenaikan yang semula Rp8.600, kini menjadi Rp10.250 per kilogram. Dengan persediaan stok beras di gudang Bulog Sibolga saat ini mencapai 1.200 ton untuk 4 bulan ke depan. Harganya sendiri ya penembusan langsung di gudang Bulog itu per 1 September kemarin itu harganya Rp10.250 per kilo. Dari sebelumnya? Dari sebelumnya Rp8.600 per kilo. Sibolga itu ada sekitar 1.200 ton beras. Diperkirakan sampai berapa bulan itu? Diperkirakan itu ada untuk 4 bulan ke depan. Dan ini kita juga terus masuk dari Medan, ada move dari Medan itu mungkin ada sekitar 1.000 ton lagi, dan itu terus berlanjut. Disebutkan harga beras premium di pasar mengalami kenaikan sekitar Rp200 hingga Rp300 per kilogramnya. Perum Bulog juga mengontrol beras untuk para pedagang dengan pembelian maksimal 2 ton per minggu. Sama beras yang di pasar memang terjadi kenaikan, itu mungkin dampak dari El Nino. Walaupun sebenarnya Sumatera Utara ini tidak terdampak dengan El Nino, cuman kan itu udah nasional. Kami pantau di pasarnya di Sibolga itu ada kenaikan sekitar 200 atau 300 rupiah per kilonya. Kita atur itu 2 ton per minggu untuk pedagang. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau head bagi para pedagang Rp11.500 per kilogramnya. Warga kota Sibolga antri untuk menerima bantuan bahan pangan dari pemerintah yang disalurkan melalui kantor pos Sibolga. Sebanyak 6.225 keluarga penerima manfaat KPM di kota Sibolga menerima bantuan pangan beras 10 kg yang disalurkan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dalam upaya pengendalian inflasi pangan menjelang momen Nataru. Dalam momen tersebut, kebutuhan pangan masyarakat akan lebih meningkat sehingga akan memicu terjadinya kenaikan harga. Pemerintah mengantisipasi kenaikan harga dengan menyalurkan bantuan pangan yang bersumber dari cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog. Sejak Selasa pagi 19 September 2023, warga kota Sibolga terlihat berbondong-bondong ke kantor pos cabang Sibolga untuk menerima bantuan bahan pangan tersebut. Kepala Cabang Kantor Pos Sibolga Ari Syaputra Sandan menjelaskan untuk kuota pangan periode September yang dibagikan ada sebanyak 62,25 ton yang dilaksanakan selama 4 hari untuk 4 kecamatan sekota Sibolga. Dengan syarat pengambilan bantuan pangan tersebut, masyarakat hanya diminta untuk membawa KTP dan KK. Kita salurkan untuk tahap di bulan September itu sebanyak 6.225 penerima bantuan atau dalam tonase 62,25 ton. Ya, benar. Jadi satu orang akan menerima 10 kg beras. Kegiatannya berapa hari akan dilaksanakan? Untuk di kota Sibolga sendiri kita laksanakan selama 4 hari. Yang pertama itu Sibolga Kota, kemudian Sibolga Sambas Utara, kemudian yang terakhir adalah Sibolga Selatan. Warga penerima bantuan pangan menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah yang telah membantu kebutuhan rumah tangga terutama bagi keluarga yang berpenghasilan rendah. Ya, sangat terima kasih sekali lah karena terbantu juga kan.
kebutuhan rumah tangga. Dengan adanya beras ini, alhamdulillah, terima kasih banyak untuk pemerintah. Disebutkan bahan pangan yang dibagikan kepada masyarakat sebanyak 30 kg yang akan disalurkan dengan 3 tahap dan setiap tahapnya masyarakat menerima 10 kg. Bisa nak penonton, kita sambung balik hota kami. Ya, tadi soal bare. Nah, bare itu kan adonan di Bali, harganya naik terus, ia ndak pernah turun lagi. Picayolah akan sampai 150.000 kuanyolai bare sisa 10 kilo tu. Oh, itu ya. Jadi cuma apa? Ambil curiga ka oge pangulu ko ba? Apa maksudnya mendadak berubah, menambah profesi menjadi apa? Spekula nih. Ala jalan lah itu spekula. Hah? Cuan dong nih. Cuan nih. Gara-gara itu aja. Boleh-boleh saja. Tapi tidak pola, Ambo tidak mau memprotes atau menghebohkan ini, asalkan mengalir. Iyalah, dia mampu. Macam mula sanduk dari sini. Macam mula sanduk. Jadi antah apa akan dialirkan pulau bare itu ke masyarakat enggak? Oh, jale. Ambo ada join sama kawan-kawan macam lah segala profesi. Kan? Mungkin nanti pada saat biasa pesta demokrasi bareko banyak banget bertebaran iko. Jangan kok buat tahu mama. Ambo cari orang sondalai. Ambo stok kian. Oh, macam itu. Oh iya. Mau naik apa itu urusan pemerintah. Kok nanda mama stabil? Setahu Ambo ada namanya operasi pasar kan. Kok nanda tetap menjago harga kok ndak naik. Itu urusan pemerintah daerah. Tapi itu udah solusi. Itu udah urusan Ambo. Ambo kayak ini cuan. Operasi masa di pasar? Operasi kan di rumah sakit. Iya, boleh. Bisa. Harus di ruang tertutup itu, ruangan AC. Iya. Masa operasi di rumah sakit, di pasar? Iya. Itu operasi apa itu? Membedah itu tuh. Iya. Itu istilah apa itu? Istilah mencari simpati. Dibuatlah operasi pasar murah, ya kan? Iya. Bikin aja lah pasar murah, nggak usah pakai operasi, ya kan? Iya. Itu makanya kalau urusan kok kebaratan mama naik, mama komplain saja ke pemerintah. Masalahnya operasi pasar murah itu atau pasar murah itu bukan penyelesaian masalah. Kalau dia mudah, itu hanya pelipur lara kepada masyarakat. Sesaat iyo. Iya. Untuk berapa hari ya? Kok alah heboh bari baru operasi pasar. Iya kan? Tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul mencari simpati. Kamu dak cuan. Itu bukan penyelesaian masalah. Masalah ini, operasi kan dalam segi medis, operasi berarti ada yang mau dibuang dari badan itu kan, yang sakit. Ya. Operasi. Sumber penyakit. Operasi. Kalau operasi di kemiliteran, ada. Operasi membasmi. Membasmi kan? Iya, musuh negara. Membasmi. Iya, membasmi. Benar. Jadi kalau operasi pasar apa tujuannya? Arti operasinya ini apa? Iya, membasmi pasar. Kenapa dibasmi pasar? Lelo mama ada. Kok berarti ada komoditi yang kenaikannya di luar kewajaran atau bahan itu langka dari pasar sehingga berdampak kepada kebutuhan atau permintaan masyarakat. Maka dilakukan operasi pasar menstabilkan harga dan barang. Tapi tidaknya harganya naik. Itu urusan Ambo. Berarti bukan operasi. Jadi kapatang Mocimiko adalah pernyataan dari pejabat mengatakan harga HET harga eceran tertinggi 11.500 per kilogram. Iya. Dengan kenaikan antara 200 sampai 300 rupiah per kilogram. Baiklah, tanya dulu juragan bare itu. Ini. Ternyata mau antara 600 sampai 1.000 rupiah sekil, Apa itu? Tapi yang diterangkan pemerintah kenaikan headnya kok enggak baik itu kami untung lagi
Sabantai ko ani. Tapi lo lagi mengalir kalian. Mama, sikut kesempatan di kami. Kami mama, mafia ko mafia. Memang mafia. Enggak. Mafia. Dari mafia kami. Jadi, diam-diam. Kami ini salah sabut. Salah sabut. Umak si Pia. Iya. Iya. Jadi kami kok kan bekerja punya strategi. Dan kawan kami ada punya komunitas. Sebenarnya tujuan kami bukan mau menyusahkan masyarakat, tidak. Kebetulan kami memanfaatkan situasi. Betul. Kita juga spekulan itu. Iko macam Iko. Kalau dulu kan dugaan kita diperkirakan barang dagangan itu ditimbun di gudang supaya terjadi kenaikan harga. Kelangkaan lainnya. Terjadi kelangkaan. Iya. Kalau beras ini tidak langka. Jadi? Tapi terjadi kenaikan harga. Iya, kenapa naik? Kalau nggak langka. Nah itu dia. Jadi udah dapat aku buka ini sosial media juga, Mama. Apa kata? Memang salah satu pengaruhnya gara-gara si Oke ini, spekulan ini. Yang kedua, rupanya beras itu di jalan raya. Ini apa sih? Beras di jalan raya apa? Ini. Panen raya. Karena memang kurang ajar beras ini. Harga beras ugal-ugalan pecahkan rekor. Berarti berlomba beras itu. Ugal-ugalan dia ya. Ugal-ugalan biasanya di jalan raya. Berarti di jalan raya. Membalap. Membalap. Ugal-ugalan. Memang kurang ajar beras ini. Jadi ala berapa lama kenaikan korupnya? Mama alami di rumah. Tidak-tidaknya setengah tahun kok lah. Jadi Oke Pangolu tulang. Nana bo perhatikan dan pengamatan Nambo kenaikan harga beras ko itu adalah terjadi sejak lepas lebaran terus sampai hari ko. Kalau berapa bulan itu? Iya kan? Hampir setengah tahun, 6 bulan. Hampir 5 bulan lah katakan, ya kan? Itulah contohnya. Sekarang sisa 10 kilo dan dari 105 balik menjadi 135.000 hari ko. Tidak percaya mu nak? Paitanyo ke pasar atau ke grosir beras. Kapan penonton kalau Mama suruh tanya dulu ke pasar. Cuman tulang sama seperti stok bareko kan selalu ada kan. Pabilo Mama kanda ada kan? Ada. Kalau bare itu tetap ada. Tidak langka kan? Nah, dan permasalahannya hagonyo. Hagonyo itu kok ala naik lupa turun. Benar. Hago kok bisa dipengaruhi tadi angkutan. Dari biaya produksi ke dapat tujuan. Bongkar dan muatnya kan ada biayanya itu beko, makanya dinaikkan. Mungkin gara-gara apa namanya biaya produksi naik kok tadi, BBM naik berpengaruh ke angkutan. Jadi kalau ada kesenjangan baik itu antar daerah, itu pemerintah daerah harus mengambil kebijakan. Itulah operasi pasar tuh. Jangan jangan salahkan Ambo penting cuan. Pasnya itu. Makanya baru tahun ini lah berganti. Baru tahun ini lah pecah rekor harga beras lebih tinggi. Tapi bukan mulai bulan puasa Mama tahun ini. Ini kan tahun ini. Ingat Mama pilih apa? G30 SPKI. Di situ kan awal-awalnya dibuat kenaikan harga sembako kan. Yang antri beli beras. Berarti udah jadi dari zaman dulu. Jadi kalau kita perhatikan di situ kan, sepertinya ada hubungan. Ada kaitan. Enggak. Warisan. Enggak. Ada semacam kalau di handphone kita kan main game. Game. Permainan. Settingan. Iya. Enggak, kamu tidak percaya. Cuma alasanku kadang masuk di akal juga. Kita kan tidak tahu, kita bukan petani. Apakah benar harga gabah padi itu naik? Iya. Dikatakan 5.600 naik menjadi sampai 7.000 lebih. Iya kan? Kemudian otomatis dari para apapun menaikkan biaya. Nggak tahu lah. Jadi begini kok Mama, menurut pandangan Ambo salam koda. Iko kenaikan kok mungkin masih dalam toleransi. Sehingga udah harga tinggi sekarang lah, paling pemerintah belum lagi melakukan operasi pasar tulang. Ada toleransi kenaikan harga tuh yang katakanlah masih sampai wajar. Sampai sekian baru. Namun kalau
sudah kenaikannya drastis, bahkan katakanlah memberatkan masyarakat banyak, terutama jenis beras menengah ke bawah, pemerintah harus cepat dan tanggap mengambil tindakan. Kalau enggak, gak lemot. Pemilu. Justru itu kan artinya solusi masalah jangka pendek saja, seketika saja, iya kan? Nah, dan boleh membali pun terbatas pun orangnya, iya kan? Sudah lama perlu dibatasi. Terbatas dah. Kok salero kok kan bisa, adanya orang cocoknya bare yang balige. Ada mungkin seorang baik IR sekian. Salero itu. Kemarin mama kan baru-baru ini lagi itu yang dihebohkan masalah minyak goreng, mak curah. Ya. Udah diam kan? Udah diam. Iya. Ya kan? Beras pun nanti seperti itu kalau aku memperhatikan akan diam. Iyalah, mau tidak mau masyarakat akan menyesuaikan dengan jangkauan harga tadi itu. Mau tidak, karena satu kebutuhan pokok harus ada beras. Terlepas seluruh dari kualitasnya ya, harus ada beras. Jadi, memintalah kau ke Panghulu, kok punya pun ndak cuan, boleh lah. Tapi bagi-bagi jola perasaan tuh. Sekali kirim kalau agak sakarung ya. Bisa. Inyo kan bertampun jadi spekulan dia. Sudah berbagi-baginya itu. Tanyalah. Main atas lah mama. Iya malah. Di bawah nanti. Makanya ndak mau turun ke atas terus. Kata mama naik terus. Aku main anjak terus. Makanya nggak mau turun. Cuman itu tadi indah hati-hati pak kata tuan terjun bebas apa? Terjun bebas. Mau ikut dah. Ikut yo. Ikut kembali. Ikut ya. Iya. Mau ikut jadi ini dah. Terjun bebas. Oke lah begitu. Mau kutanya rumah mak. Apa itu? Apa memang masih betul lagi itu Indonesia itu negara lumbung padi, lumbung beras. Kalau dulu itu slogannya kan, lumbung beras, swasembada pangan. Apa betul sampai sekarang itu mama? Atau sudah hilang? Sebetulnya kalau kita mau menyebutnya sebagai tetap lumbung beras, bisa saja, bisa saja. Cuma lumbung beras itu kalau dulu penuh, sekarang mungkin tinggal 3/4. Oh lumbungnya masih ada ya? Belum masih ada, masih tapi ada. isinya ya sekarang ya. Contoh. Dulu daerah Tapanuli Tengah itu lumbung beras. Iya. Sempat dijual beras Tapanuli Tengah kok ke luar daerah. Iya. Seperti dari Deli Serdang, Tebing Tinggi masuk ke Sibolga. Dulu beras Tapanuli Tengah itu sempat keluar daerah. Dan berapa banyak penggilingan padi? Benar. Ingat? Iya. Arah ke sana kan? Sebuluan banyak. Sampai ke Pinang Sori ada penggilingan padi. Sorkam. Sekarang ada tapi sudah tinggal terbatas kan? Terbatas, tidak sebanyak dulu gabah kering yang mau jadi kalau kita katakan lumbung beras ya masih bisa, tapi ya itulah nanti disalahkanlah faktor musim, sudah mau panen kena banjir, gagal panen. Apa dulu nggak ada musim? Ada, tapi harga beras itu waktu anak-anak kan pernah aku beli beras, satu solup itu berapa? Ya. Tak sampai 1.000. Oh iyalah, jelasnya itu. Kenapa? Dulu musimnya masih jina. Oh jina? Iya. Sekarang udah lihat. Oh musim apa gue jina? Musimnya jina. Artinya musim itu dulu perkiraannya pas 6 bulan musim hujan. Bisa dikendalikan. Masih jinak musim dulu. Sekarang kan musim global. Iya. Makanya sering pengaruh topan dari luar apa segala macam ya kan. Jadi ikut dah. Ambo prihatin jo memandang kisah mama ko sama si tulang. Padialah beko kisah ke kawan-kawan mak jangan nanubana kami bermain ko. Terlampau cari cuan. Kira-kira apa saran mama dang di masyarakat awam ko? Apa harapan sidak mengenai barai kurupon? Iyo, kok dapat kok ala naik hago, jangan lupa turun. Oh iya pasti. Macam mana cara mengendalikannya itu? Macam itu operasi pasar, pasar murah. Tapi itu tidak penyelesaian masalah, ya kan? Hanya sepintas selalu tuanya. Kalau akan naik juga lagi berketerusan, kesimpulannya apa? Kalau sudah naik, payah turun. Kasih apa gitu? Ada penanggung jawab. Pemerintah. Baiklah dah. Jangan pula marsak mana mama dengan masyarakat berpikir terus. Keluhan mama kau sampaikan.
ke pemerintah. Aduh, Bapi Kisida. Atas nama rakyat yang selalu menjadi tameng dalam pembicaraan, dalam diskusi, dalam perdebatan, dalam dan lain-lain. Ini demi rakyat, membela rakyat kecil. Kami juga yang dibawa. Membela rakyat kecil. Tapi kebutuhan rakyat kecil yang paling utama beras, yaitu di mana-mana sudah terjadi kenaikan. Oke lah, alasan selalu ada, tidak akan pernah habis. Oh iya. Iya kan? Iya. Alasan itu selalu ada, kenapa jadi kenaikan beras. Kan begitu. Nah, jadi sejujurnya lah Bapak, apapun penjelasan pejabat yang terkait dengan beras, secara pribadi, ambo tidak percaya. Itulah. Itu. Pas kata Ambo tadi itu. Semacam ada permainan. Itulah. Jadi kita pulangkanlah kepada kaum ibu, iya kan? Tadi kan pokok cerita kan, kok tidak ada induk bare umumnya. Itu kan. Kepada uning-uning, aci, uci-uci, macam itu di sana. Bakadang parangi hidup, karakter hidup orang kita kok, iya kan? Iya. Datang nganjo batandang, sekedar batandang nganjo. Alamu, iya masalah. Alah makan kau, pela makan. Kalau di barat, dah ada itu macam itu. Iya. Dah ada basi-basi mengajak orang makan tuh ndak ada. Ambo pungki nih. Kalau datang mama ataupun Pak Sok ke rumah, aku aja lagi makan. Cocok, ambo pun setuju itu hanya. Basuh gitu, ndak ambo ajak lah itu lang makan. Jadi, apa pun ajak. Minum pun dilapor, ndak ambo aja lagi mu. Maksudnya macam itu. Bahwa karakter bangsa kita kok kan macam itu. Iya kan? Inyo jando. Iya. Katakanlah dapat pensiunan, surangnya. Iya kan? Lanja tak aja si tulang mandang jando kok. Ikut baru ikut. Mau tulang, jando pensiunan, jando orang veteran. 73 tahun mau tulang. Berapa lah itu dapatnya tunjangan pensiunan? Iya. Tapi menumpang hidup sama dia cucu-cucunya 4 orang. Macam mana pula lagi? Macam mana itu? Jadi karakter budaya hidup orang kita kok selalu mamangan itu hanya pertanyaan. Kan selalu begitu. Mamangan Kemudian ada juga sebagian mental masyarakat kok mengharap saja. Berharap ini ada bantuan lah tunai, ada bantuan bare. Tapi bangga kali dah kalau dapat. Padahal pemerintah tidak selamanya bakal berketerusan sanggup membiayai yang namanya program jaring pengaman sosial kok. Itu pun harus kita sadari kan? Iya kan? Harus kita sadari. Sampai kapan pemerintah sanggup terus-menerus memberikan itu? Mako tulang, seringlah kejadian dan tadanga. Tiba-tiba terjadilah pemutakhiran data. Oh iya benar. Hilang namanya. Habislah Kepling sama lurah Kanisaroso. Kena operasi. Padahal pemutakhiran data dari pusat yo kan? Ya, mau dilapo para periko acok modangnya itu. Salah mau komandape. Tiba-tiba saya ala kosong ala kane coret. Mana aku kini bare pun naik terus. Iya. Dikaitlah ke sana ke sini ke sana ke sini. Disalahkan tidak lah bapak setempat Pak Ketua Mamak tadi. Jadi apakah jaring itu yang dipasang orang itu sudah efisien untuk mengatasi masalah ini? Lantaran jaring itu pun bocor-bocor. Bukan yang baru jaring itu. Ada yang dimanapun tempatnya kalau jaring pastilah bocor-bocor. Macam mana? Kalau yang baru pasti nggak bocor, tapi kalau dibeli dari jaring spekulan, apa yang tidak bocor? Tulang jangan macam-macam tulang. Kalau dibeli dari spekulan ada permainan. Pokoknya gini kok ya. Jaring itu semua bocor. Jaring itu semua bocor, betul itu. Maksudnya bocornya robek. Ya kan bocor. Kalau jaring itu kan menyaring jaring itu. Iya, menyaring. Oke lah itu menjadilah. Cuma mama, nanti apa lagi? Habis beras ini apa lagi mau dispekulan orang? Ada. Wait and see. Segera datang. Iya, coming soon. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi. Cuma di sana penonton, itulah
kondisi kita hari ko dalam hal ya memenuhi kebutuhan hidup, ya kan, terutama harga beras. Dan bukan hanya terjadi di Sibolga, di Tapanuli Tengah mungkin, bahkan di daerah lain pun terjadi kok kenaikan harga beras kok. Bahkan kata tulang tadi saling berpacu lomba kenaikan harga itu. Ini itulah ugal-ugalan ya, ugal-ugalan. Harga beras ugal-ugalan, pecahkan rekor. Pecahkan rekor. Berarti ya apa boleh buat, marilah kita jalani hidup kok. Dan ya ada pesan nang gaik-gaik, sesuaikanlah, jangan utamakan keinginan tapi penuhi dulu kebutuhan. Kira-kira itu. Dan terakhir ya antah kok nan adonan maraso, terserahlah, iya kan. Kok adonan maraso macam moge pangulu atau tulang, kalau sudah naik jangan lupa turun. Baik itu dulu ya. Sama siapa? Oh, bukan itu. Sebelum ditutup, bisa kita pinjam filosofi orang Minang. Apa itu? Naik Batanggo, turun Bajanjang. Naik Batanggo, turun Bajanjang. Sesuai aturannya ya. Naik turun. Tidak bisa. Bisa nak penonton, sahabat itulah dulu acara kami hari ko. Karena adonan kami kaja sebenarnya ko. Iya kan, sebelum jatuh hujan ko. Iya kan? Beko lah kita sambung ya. Iya. Beko-beko. Iya, beko-beko lah. Oke ya? Beko-beko. Beko-beko ya. Oke. Beko-beko. Oke lah. Terima kasih atas perhatian sanak penonton sekalian. Siamat bintang siamat, ketiganya bintang Puyuh Lago. Sanak penonton sedunia kami doakan selamat. Kami nan Bakarajo pun tak jauh lah dari Maru. Kan baik itu, kan? Iya. Soal hago bare itu, baik itu tujuh tuanyo. Ala biasa kita hadau itu, iya kan? Kuala naik, payah turun. Ala pengalaman kita itu, udah mulai dari ketek sampai gaik semacam itu, iya kan? Nah itulah itu. Balabu biduk di kualu biduk pincalang babalik haluan. Tentulah salah tadang di curito, mintalah kami samo dimaafkan. Baiklah ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu sana. Jadi itulah. Memang kebiasaan hidupku macam itu. Indah pun di baris saja. Iya kan, di kita manusia pun. Maka ada kau ala naik, lupa turun. Berarti ku suruhlah untuk menanam sayur kol ya. Karena beras itu nggak bakalan dibeli lagi karena udah naik. Makan mie kol orang. Namanya diversifikasi pangan. Berganti makanan pokok.